Welcome to Ishtis Community. Thank you for joining us. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Ikhlas yang kami kasihi, terima kasih sudah hadir dan beribadah di Ikhlas Community. Kami akan memberikan beberapa pengumuman terkait ibadah minggu depan. Jadwal ibadah kita akan tetap berlangsung di jam 1 siang tepatnya di Tower Enggano yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ricky Watulingas. Untuk persembahan dan permohonan doa, kami menyediakan kotak persembahan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami ada, bagaimana kami ada Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan ketika kami bangun. Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan memulai Tuhan ibadah kami ingin membuka ibadah kami Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu yang siap untuk beribadah kita katakan, amin. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia. Sebab Dia Allah yang baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan hidupnya hanya untuk kita semua. Dengan darahnya yang suci, Dia menyucikan kita dan mengampuni setiap dosa-dosa kita.
bagi dia. Biar untuk setiap hati kita tulus untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Dia Allah yang memulihkan kita. Dia Allah yang menyucikan hati kita. Haleluya. Bapa mulia. Sungguh seumur hidupku bahagia kita penuh. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Dia penebusku. Sebab Dia Allah yang telah menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dia Allah penolong kita. Kita mau nyatakan dengan yakin bahwa Dia Allah penebus kita. Haleluya. Sama-sama ya. Ku tahu Dia penolongku darahnya. Oh katakan kami yakin Tuhan. Yeah, haleluya.
menjadikan kita menjadi umat pilihan Tuhan yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Kita mau terus kibarkan pagi keselamatan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama ya, kita mau katakan. Lebih dari pemberang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah siapa saudara yang pada melawan. Katakan dengan imanmu. Amin. Dari pemenang. Kita mau sama-sama katakan iblis telah dikalahkan. Amin. Sadarnya jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kami mau kibarkan ya Yesus saja segala raja. Haleluya. Bagi kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau yakin ya, mau kita imani, mau kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari kita mau sama-sama katakan kita lebih umat dan pemenang. Haleluya. Amin. pemenang. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Pernah nggak terbesit dalam kehidupan saudara, bahwa selama hidup saudara, pernah nanya nggak apa arti itu hidup saudara dalam kehidupan ini? Jika Tuhan tidak menyelamatkan kita, apalah arti hidup kita? Kita pasti semua akan masuk ke neraka ya Bapak Ibu. Tapi semua karena kebaikan Tuhan, kita semua diselamatkan. Kita semua dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sungguh salib Tuhan melayakkan kita. Dia membukakan setiap mata kita, memberitahukan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidup. Ya Allah yang rela menggantikan kehidupannya hanya untuk kita semua yang dosa ini. Haleluya. Katakan, bukan dengan perbuatan kita semua diselamatkan, tapi semua karena anugerah-Mu, Yesus. Yesus, apa arti hidup kami Tuhan? Kau berikan nyawa
kasih kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan, berikan kami pengertian yang berasal dari firman-Mu Tuhan. Boleh mengubahkan hidup kami, boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Saya persilakan hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya, selamat siang dan salam. Shalom. Oh, kalian yang pilih ibadah jam 1, jadi kalian gak boleh gak semangat. Harus semangat ya, salam. Nah gitu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Stephen Filipus. Oh, memang gak ramah nih gereja. Orang kalau ada yang kenalan tuh, hai Pak Stephen gitu kan enak ya, coba tes. Perkenalkan, nama saya Pak Stephen. Enggak, udah terlambat. Saya sudah terlanjur sakit hati. Tapi enggak apa-apa lah ya. Baik, saya adalah gembala dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat El Miracle di Menara Kebon Jeruk. Dan saya dengan gembala saudara adalah sahabat di PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta di Indonesia. Dengan adanya undangan persahabatan ini mengartikan bahwa tidak ada tembok di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti tinggal tunggu gembala saudara satu kali gak datang ibadah. Kenapa Pak? Karena dia harus terima undangan balasan di tempat saya. Gitu ya. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang berjudul ketenangan. Boleh sama-sama katakan ketenangan. Saya mau tanya kepada kita semua, adakah di antara kita di tempat ini yang hidupnya ingin tidak tenang? Ada gak? Gak ada ya. Rata-rata dari kita semua menginginkan ketenangan. Kita pengen tenang. Mau ada duit gak ada duit, pokoknya tenang. Kata orang begini, Pak saya kepengen punya duit banyak karena kalau duitnya udah banyak hidup pasti tenang Pak. Gak tentu. Saya punya teman konglomerat, betul-betul teman. Betul-betul teman, tidak berjarak. Saya pikir dengan banyaknya uang, ternyata bisa memberi ketenangan. Toh enggak. Kenapa? Karena di tengah banyaknya uang, sahabat saya, suaminya berselingkuh dengan sekretarisnya. Uangnya enggak kurang-kurang loh. Selama duitnya masuk, hidup tenang, aman, bahagia. Saya pikir begitu loh. Ternyata enggak juga. Wah, dia stres. Kenapa? Karena suaminya. Dan kurang ajarnya nih sekretaris, dia beli rumah persis di sebelah rumahnya dia. Waduh saudara, ini bikin darah naik dari kepala turun kaki, kaki naik kepala, naik turun lagi, turun naik lagi. Lalu ada yang bilang lagi ketenangan itu muncul Pak ketika kita punya pasangan hidup. Enggak juga. Punya pasangan hidup juga memang jauh lebih baik, tetapi juga punya masalahnya tersendiri. Beli garam kurang, disuruh suami, tolong dong ke supermarket beli garam. Iya kalau rumahnya kayak saya perumahan, tinggal belok kanan ada warung. Lah kalau di Pantai Mutiara model begini, mau beli garam pergi ke warung mana? Saya dari jalan raya depan Pluit masuk ke sini aja setengah jam. Kan keterlaluan. Jadi ada, aduh gak mau, malas begini begitu. Akhirnya ribut rumah tangga. Ada yang bilang ketenangan itu kalau kita punya anak, punya buah hati Pak, pasti hidup akan jauh lebih berwarna. Berwarna iya, tapi enggak juga. Ada lagi istilah baru, namanya baby blues. Ada yang sampai stres, ada yang sampai nangis, ada yang gak mau ngelihat anaknya lagi. Oh jadi banyak sekali rupa-rupa ketenangan dan kehidupan kita yang kita butuhkan. Anak-anak sekarang berkata healing. Stres dikit healing Kak, pusing dikit healing Kak, pergi ke Pantai Mutiara. Kenapa saya sebut Pantai Mutiara? Sepanjang ini saya baru pertama kali nih nginjek, bukan hanya gerejanya, Pantai Mutiaranya juga saya baru pertama kali nginjek. Pergi sepanjang jalan, buset, sejauh ini mata memandang laut semua ya, indah bener ya. Pengennya me time, anak-anak sekarang tuh pengennya me time. Hanya ada me, myself, and I. Handphone tutup, semuanya tutup, pokoknya gue mau
me time sendiri. Untuk apa? Cari ketenangan. Oke, saat itu ketenangan kita dapatkan. Tapi setelah kembali kepada kehidupan realita, apakah ketenangan itu abadi? Dan saya mau kasih tahu, buat apa sih sebenarnya orang mencari ketenangan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, arahnya kemana nih? Oke. Di tengah dunia yang bising ini, semua orang butuh ketenangan. Tapi yang jadi masalahnya, buat apa orang butuh ketenangan? Ini problemnya. Kamu tuh butuh tenang ngapain sih? Kalau kamu ingin tenang, satu-satunya tempat paling tenang di muka bumi ini adalah tanah kuburan. Di mana ketika kita sudah berada di dalam peti sudah ada di dalam liang lahat, itu udah tenang. Gak akan ada lagi cicilan air, gak ada lagi tagihan handphone, gak ada lagi tagihan rumah bulanan, tidak ada lagi biaya sekolah, tidak ada lagi mau makan, minum, dan sebagainya. Bahkan kita tidak perlu gonta-ganti baju untuk memenuhi tren masa kini. Tapi Bapak Ibu Saudara, masa iya sih untuk mendapatkan ketenangan kita harus mati dulu baru tenang? Masa iya sih di tengah dunia yang bising ini kita gak bisa dapat ketenangan? Semua orang membutuhkan ketenangan Bapak Ibu. Untuk apa kita mencari ketenangan? Secara naluriah manusia mencari ketenangan untuk lari dari masalah. Kita punya pikiran bahwa tujuan akhir dari ketenangan itu adalah merasa aman. Oh, kalau aku tenang, aku berpikir tenang, masalah pasti dapat dilalui. Enggak juga. Oh, kalau kita tenang, pasti ada jalan keluar. Enggak juga. Gitu loh. Enggak juga, enggak selamanya ketenangan itu membuat kita bisa melihat di mana. Memang betul di dalam ketenangan kita bisa jauh berpikir lebih fokus. Tapi juga masalahnya belum tentu selesai ketika kita tenang. Lah bagaimana Pak? Nah inilah yang sekarang ini banyak orang cari di dunia ini. Sampai pergi ke Bali, sekarang sudah ada Pak treatment. 399.000 satu kali treatment di Bali hanya untuk apa? Merasa ketenangan. Saya pikir bayar 400.000 buat apaan ya? Ternyata cuma buat duduk, terus dikentongin, tong. Tarik nafas, buang nafas. Saya sih bilang ya, semoga di dalam tindakan itu gak ada orang Kristen. Kalau sampai ada orang Kristen di dalamnya, bener gue jambak. Lu persembahan cuma 20.000, bayar 400.000 buat beri ketenangan. Lu taat sama firman Tuhan aja, hidup lu pasti tenang. Berapa banyak sih hidup kita nih gak adil. Anda butuh ketenangan, Anda beli ketenangan, datang ke gereja persembahan 50.000. Ih kok gereja ngomongin persembahan? Ada, udah deh, gak usah bodoh-bodohin pendeta. Jangan bersembunyi di balik pendeta kok ngomongin uang mulu, padahal lu pelit. Titik. Selesai. Oh gue perkara gak diundang lagi, gak ada masalah. Gereja GBI saja 693, tambah gereja di bawah PGPI saja udah lebih dari 5.000. Tapi saya bukan maksudnya biar gak diundang, di sana diundang, bukan. Di mana saya diundang, saya mau nyatakan kebenaran. Saudara fair gak sih sama hidup? Saudara bilang mau tenang, saudara bilang hidup mau diberkati. Oh iya, saudara bisa bayar makan hampir 700.000. Adil gak kalau kasih persembahan cuma 50.000? Saudara bisa pergi beli baju harga jutaan rupiah. Tapi untuk pergi bayar retret aja saudara nyicilnya setengah mati. Ini fakta. Dan saya tidak pernah malu untuk membongkar hal ini untuk orang-orang. Saudara mau cari ketenangan sampai ujung bumi, beli tiket sampai puluhan juta. Kewajiban kita membayar setiap persepuluhan saja. Saudara ingkari. Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan, kalau engkau membayar persepuluhan, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit yang mahal engkau kasih, yang ibadah engkau berikan sisa-sisanya. Oh, pos PI ini gak ada. Adanya pos PI di Pantai Mutiara, cabang Uganda. Naik gunung 2 kali, belokin sedikit ke sungai, nyebrang kali 2-3 kali, nah di situ baru ada, tapi belum ada gembalanya. Baru posnya doang, PI-nya gak ada. Saudara, belajar fair sama hidup. So, kita semua sama-sama tahu ketenangan itu kita dapat cuma dari Tuhan. Tapi fair nggak? Kamu bisa bayar mahal untuk ikut motivasi-motivasi. Kalian kejar untuk beli tiket BTS tuh ya, yang ini mau konser nih Korea di Jakarta nih.
seharga belasan juta rupiah. Untuk apa? Untuk me time, untuk relax, untuk ketenangan, untuk kesenangan. Padahal itu semua semu. Pada akhirnya BTS kebeli, makan juga tetap susah. Tapi giliran bagi ibadah, khotbah belum seberapa jalan. Iya Pak, karena ketenangan saya dapatkan di gereja. Kalau pendeta khotbah, mata kita tidur. Kan kurang ngajar. Yang model begini nih jemaat nih banyak saya temuin. Tidur di gereja dengan lelap. Kenapa? Kita kalau jalan-jalan gak bisa tidur Pak. Di gereja tidur. Waktu berjumpa dengan Tuhan kau tidur. Tapi kau bisa punya banyak waktu sampai larut untuk memenuhi ketenanganmu yang semu. Padahal dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, firman Tuhan katakan. Hei, menampar-nampar nih siang hari ini, bodoh amat. Yang penting gue sampaikan kebenaran. Oleh karena itu buat apa sih Pak kita harus punya ketenangan? Yuk kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Nah, saudara nungguin ya? Enggak, gue masukin ayatnya. Enggak bawa Alkitab kan ke gereja? Itulah jemaat akhir zaman. Udah Alkitab buku gak bawa, dipindahin ke handphone, buka handphone juga gak mau. Saudara berharap di depan gak ada Alkitab. Saya gak masukin ayatnya. Keluar. Tapi di slide saya gak ada. Ini bertobat ya. Gak adil loh. Gak adil. Coba deh jemaat di tempat ini, pikir gak adil. Ya, ini gak adil. Sama sekali ini gak adil. Saudara bisa bawa perlengkapan untuk pergi liburan. Ke gereja gak bawa Alkitab. Malu jadi orang Kristen. Ya, camkan ini baik-baik. Sudah dipermudah, Alkitab buku gak dibawa, karena sekarang sudah dipermudah dengan membawa alat elektronik. Sudah gue suruh juga buka 1 Petrus 4 ayat 7, gak ada juga yang ngetik handphone. Semua mata nunggu ke depan. Malu luar biasa. Wih Bapak ini kenapa sih baru datang, baru kenal udah marah-marah. Waduh saya juga kagak tahu ya. Cuman gak fair loh hidup ini. Anda minta berkatnya, tapi Anda gak mau bayar harganya. Anda bisa, kalau ada gak kesini yang ke Bali gak bawa koper? Ada gak? Saya rasa gak ada ya. Kecuali konglomerat belanja di sana langsung. Tapi kalau orang macam kita kayaknya masih bawa koper. Lengkap sunscreennya, lengkap baju renangnya, lengkap topinya, lengkap sunglassesnya. Masa ke gereja gak bawa Alkitab? Sadar. Ya. Ingat nih omongan saya baik-baik. Selama kalian berlaku seperti itu, coba jadi orang Kristen di akhir zaman ini. Koreksi hidup baik-baik. Ya, baca tuh 1 Petrus 4 ayat 7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, udah gak bawa Alkitabnya, nungguin ayatnya, baca aja males ya. Aduh, baca. 1, 2, 3. Kesudahan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ibu bapak dikatakan di ayat 1 Petrus 4 ayat 7 ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kalau kamu mau tenang kuasai dirimu. Itu kata pertama. Orang yang gak pernah bisa menguasai dirinya gak akan pernah tenang. Kenapa? Otaknya ribut. Pikirannya berisik. Selalu ngedengerin omongan orang. Yang satu bilang, masa gak nikah? Udah nikah, masa belum punya anak? Udah punya anak, anaknya masa di sekolah itu? Udah di sekolah yang bagus. Masa anaknya gak pintar? Anaknya dipaksa pintar. Masa gak les? Anaknya dipaksa les. Akhirnya anaknya mati. Stres. Kenapa kita mengikuti banyak omongan yang berisik? Sedangkan kita tidak bisa menguasai dirimu. Bu, Pak, yang bikin kurang dalam hidup ini satu. Karena kita gak menguasai diri. Jadi gak pernah belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan udah berikan. Jadi hidup gak pernah tenang. Ya, kita makan, sebenarnya makanan paling indah di muka bumi ini adalah nasi panas dengan telur dadar. Itu makanan paling indah di muka bumi ini untuk orang Indonesia. Bahkan ketika kita ada di hotel aja, saya yakin saudara-saudara pasti akan ngantri di buffet untuk urusan omelet sama telur dadar.
Bisa minta 2 ya, minta omelet ya, minta ini. Sebenarnya kalau cuma perkara makan, telur cukup. Yang bikin jadi gak tenang kan apa? Masa dia makan di bistik gua kagak? Yang bikin jadi gak tenang apa? Masa dia makan di seafood gua enggak? Enak ya, dia bisa pergi makan enak tiap minggu. Gak tenang, karena apa? Gak punya penguasaan diri. Ibu bapak, kalau hari ini saudara mau hidup tenang, firman Tuhan katakan, jadilah tenang dengan apa? Menguasai diri. Kenapa kamu harus menguasai diri? Karena ketika kamu tenang dan menguasai diri, kamu membangun jembatan dari realitamu kepada hadirat Tuhan. Tenang itu adalah jembatan untuk kamu menguasai diri dan senantiasa sadar bahwa hidup ini bukan tentang apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ini saudara harus tahu. Apa sih yang bikin kehidupan orang percaya tuh gak tenang? Membanding-bandingkan. Lagu waktu zamannya Jokowi berkuasa. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke yo mesti kalah. Kenapa? Hidup ini selalu membanding-bandingkan diri. Yang satu jalan pakai mobil, kita mah cuma pakai motor, kepanasan. Akhirnya pikiran jadi gak tenang, gak menguasai diri, pinjol. Udah selesai pinjol, gak punya duit buat bayar, kelilit debt collector, malu. Orang kalau gak bisa menguasai diri dan menjadi tenang, gak akan pernah tahu rasanya berdoa. Dan orang yang tidak pernah berdoa, artinya orang yang tidak pernah melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah itu yang selalu dosanya orang Kristen muter-muter. Muter-muter aja orang Kristen di situ dosanya. Lupa berdoa, lupa Tuhan. Sehingga mau menggapai apa yang ada di langit tapi lupa apa yang ada di depan mata itu juga bagian dari anugerah dan mujizat Tuhan. Guys, come on. Hari ini jangan pernah katakan begini, Pak saya butuh ketenangan. Pak saya harus pergi ke Bali. Ada di TikTok sekarang bahasanya begini. Gue sebenarnya butuh vitamin P. Apa? Piknik. Gue sebenarnya pelayanan mulu, gue mau off deh hari Sabat dulu. Kenapa? Karena gue butuh tenang, ada kejenuhan di dalam pelayanan. Sebenarnya gak ada kejenuhan, sebenarnya gak ada masalah sama piknik. Cuman pikiranmu terlalu berisik untuk membanding-bandingkan keadaanmu dengan keadaan orang lain. Makanya ketika pikiranmu berisik, engkau tidak bisa menguasai hati, engkau gak akan pernah bisa berdoa. Kenapa? Doa bisa aja gak bisa. Doa itu landasannya ucapan syukur. Kalau saudara gak bisa ngerti arti dari mengucap syukur, saudara gak akan pernah tahu artinya berdoa. Saudara hanya tutup mata. Jangan begini. Tapi ketika saudara tahu artinya berdoa itu mengucap syukur, saudara akan mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau sungguh baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Kata-katanya, tapi kenyataannya, ya Tuhan, masa sih hidup saya begini? Ya Tuhan, masa sih hidup saya begitu? Ya Tuhan, masa sih saya gak bisa begini? Akhirnya berdoa bukan sebagai basic untuk mengucap syukur kepada Allah, tapi doa untuk menyatakan keluhan kepada Tuhan. Salah gak mengeluh kepada Tuhan? Gak salah, tapi yang jadi kurang ajar, ngeluh mulu lupa bersyukur. Gara-gara apa? Gak menguasai hidup, gak menguasai diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri gak akan pernah tenang. Orang yang gak pernah tenang gak akan pernah bisa berdoa dengan benar. Gimana bisa berdoa dengan benar? Firman Tuhan kan katakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kalau kamu gak tenang, hatimu gak benar, doamu gak benar, bisa dinyatain gak kuasa Tuhan? Selesai. Paham sampai di sini? Tenang. Ayo. Jangan cuma sekedar mikirin dolar yang 18.000 mau nyentuh 20. Tapi pernah berpikir gak bangun pagi buka mata masih bisa. Kenapa kita gak belajar bersyukur dari hal-hal yang paling kecil? Wah, kalau cuma soal ngomongin ketenangan landasan sebagai jembatan untuk berdoa. Ketenangan itu tuh bukan soal kepasifan. Tapi ketenangan itu adalah infrastruktur.
Kamu mau berdoa, tenang. Gak ada orang lari-lari berdoa. Gak ada orang berenang berdoa. Meskipun banyak pendeta ngomong begini, dalam keadaan apapun kita bisa berdoa. Betul, tapi kalau dalam keadaan lari, apa Ngana bisa berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Gak mungkin. Orang berdoa pasti tenang. Orang tenang baru bisa mengkoneksikan diri kenyataannya dengan hadirat Tuhan. Baru disitulah kuasa Tuhan tergenapi. Saudara, balik. Nah, saudara harus tahu bahwa kalau saudara hari ini berkata, Pak saya butuh ketenangan. Pak saya mau tenang. Jangan cuma dengar kata orang. Jangan cuma lihat kata medsos. Tapi coba kuasai diri. Kuasai diri apa yang ada. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian. Saya sampai bulan kemarin belum memiliki pasangan hidup. Banyak sekali orang bilang begini, Pak berdoa dong Pak, namanya gembala kan harus ada ibu gembalanya Pak, berdoa. Kayaknya pengen gue jepret mulut jemaat satu-satu. Lu pikir gue tiap hari apa? Main Uno? Lu pikir gue hari-hari ngapain? Main judi, kagak berdoa. Sampai lu pikir apa harus punya pasangan hidup. Cowok, nih denger ini cowok-cowok. Cowok yang punya panggilan bukan sebagai hamba Tuhan, lebih mudah dapetin pasangan hidup. Kenapa? Nggak tuntutan. Kalau cowok jadi pendeta, kalau ada cewek yang mau jadi pasangannya, itu berarti pasangannya udah benar-benar punya kedewasaan rohani dan mantep. Karena kalau cowok jadi hamba Tuhan sebelum dia beristri, calon istrinya tuh kayak nerima duda. Duda punya anak, lah pendeta punya jemaat. Dia nggak cuma harus gabung ke misteri sama saya, tapi dia juga harus bisa diterima sama jemaat. Dan jemaat juga harus bisa terima dia. Karena pelayanannya kan sudah jalan, nggak mudah. Tapi mulut orang-orang ini, kan gue jepret mulutnya satu-satu. Saya cuma bilang ini, Tuhan, di waktu yang tepat Tuhan pasti akan berikan. Saudara, ternyata 1 bulan lalu Tuhan mempertemukan saya dengan seorang wanita. Panggilannya ternyata ibu gembala. Dan dia cinta pelayanan. Dan dia anggap anak-anak saya seperti anak-anak dia. Dan saya melihat dia begitu, saya yang gendut, hitam seperti ini, kelihatannya gak menarik begitu ya. Pasangan saya cantik Bapak Ibu Saudara. Jago make up lagi. Terus saya bilang gini, coba nanti malam habis selesai kita teleponan, hapus make up depan saya ya. Kan gue ngeri kayak di TikTok. Lepas make up taunya laki kan. Atau mukanya hancur gitu. Coba lepas make up, bersihin yang bagus. Ternyata bener cantik Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Saat saya tinggal tenang, saya bisa berdoa dengan baik. Gak terpengaruh berisiknya omongan orang. Kuasai diri Pak kalau mau jadi tenang Bu. Jangan ikut apa kata mau orang lain. Ngikutin omongan orang lain gak akan pernah habis. Gak akan pernah selesai. Saya nih bangun gereja Bapak Ibu. Ngikutin omongan orang, stres. Gereja harus ada ini dong. Doa pagi. Oke, gua buka doa pagi Pak Riki. Buka doa pagi. Gak ada yang datang, gua doang yang datang. Gereja harus ada ini dong, persekutuan begini-begini. Kita bikin komsel. Kita buka, gak ada juga yang datang. Sampai satu kali gini, saya akan lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kalian mau. Kalau kalian bersedia digembalakan, diam taat sama perintah Tuhan, bukan kata saya. Tapi jangan kasih usul yang kalian cuma mau memperbudak gembala kalian. Ingat kalian gak ngebayar gembala ya. Taat. Dari jemaat cuma 1 orang perintisan, sekarang udah ada 35. Aduh, hati saya tuh limpah dalam syukur. Kata kuncinya apa? Jangan berisik. Kuasai diri, jadi tenang, biar bisa berdoa. Selama kamu gak bisa kuasain diri, gak bisa tenang, gak akan pernah ngerti arti dari berdoa. Yang kedua, buat apa kita butuh ketenangan? Ketenangan itu adalah bukti. Bukti dari apa? Ayo kita buka Yesaya 30 ayat 15b. Yesaya 30 ayat yang ke-15b. Yesaya 30 ayat yang ke-15b. Firman Tuhan katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara, kata kunci yang kedua, menjadi tenang itu buat apa sih? Jadi tenang itu buat menjadi bukti. Bukti bagi siapa? Buat orang yang gak mengenal Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan orang beriman. Di dalam tinggal tenang dan percaya itu yang membedakan orang yang ikut Tuhan dengan orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Oh saudara, Tuhan boleh banyak, Raja boleh banyak, Nabi boleh banyak, Juru Selamat hanya satu. Sekali Yesus tetap selesai. Buat apa sih Pak saya jadi tenang? Saya butuh ketenangan itu untuk apa? Untuk jadi bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji setia dan pasti akan menggenapi. Tuhan yang punya firman dan pasti akan digenapi. Dia bukan Tuhan yang berdusta, Dia bukan Tuhan yang berbohong, Dia Tuhan yang nyata atas hidupmu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kita butuh ketenangan bukan supaya kita happy, tapi supaya hidup kita bisa menjadi kitab terbuka buat orang yang gak percaya Tuhan. Sampai detik ini, saya itu kan kalau punya ketawa, Bapak tahu. Saya itu kalau ketawa tuh, wah, gak peduli. Kalau kata mantan gembala saya dulu, gembala senior dulu, dia bilang begini, Stephen tuh kalau ketawa ketawanya orang kaya. Kenapa? Karena lepas bener. Kagak pernah ada. Gak pernah. Nah saya tuh gak tahu, ternyata dari cara ketawa saya jemaat tuh menilai. Satu kali jemaat ada konseling sama saya. Ketika konseling dia bilang begini, Bapak mah enak ya hidupnya happy terus. Iya saya lihat Bapak happy terus, ketawa, lepas, kayak gak punya beban pikiran apa-apa. Bapak mah enak ya duitnya banyak. Dari mana lagi nih berita? Iya soalnya Bapak ketawa terus, enjoy, happy. Kayaknya kayak gak ada beban, ada terus kayaknya berkatnya ya Pak. Ya puji Tuhan. Oh dari situ saya melihat ternyata di dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan itu terdapat kekuatan kita. Kenapa? Tenang itu jadi bukti buat orang yang gak percaya Tuhan bahwa hidup di dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Saya biasa, Tuhan saya luar biasa. Saya terbatas, Tuhan saya tidak terbatas. Saya tidak punya, tapi Tuhan saya yang mempunyai segalanya. Saudara harus belajar tenang. Buat apa? Bukan buat saudara happy, enjoy, bukan cuma sekedar itu. Tapi orang di luar sana harus melihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya dalam kepercayaan ada kekuatan. Jangan saudara rajin pelayanan, rajin pergi ke gereja, rajin juga memberikan persembahan, rajin ikut doa, dan juga beberapa di antara kita menjadi majelis. Tetapi kalau ketemu orang di luar sana ditanya, apa kabarnya Pak? Aduh, celaka dah 18, 19, 20, gocap. Aduh, ini trading mampet. Besok ketemu lagi sama orang yang kenal Tuhan. Gimana Pak kabar? Aduh mateng dah gue, bini gue berisik banget. Ibadah rajin, pelayanan jalan, mulutnya penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Gak bisa Bu. Pak dengerin, kalau Bapak mau hidup tenang, buat apa? Tenang bukan cuma sekedar saudara merasa nyaman, tapi tenang juga menjadi alat bukti tangan Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan yang besar, di dalam tenang dan percaya, kamu melibatkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pendusta, katakan amin. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berbohong, katakan amin. Dia berfirman dan pasti sanggup menggenapi, katakan amin. Kata kuncinya apa? Percaya. Sekarang ini, nih perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini, dulu nih zaman saya waktu masih kecil, masih gak tahu apa-apa, orang ke dukun tuh serem gak? Serem ya? Dan kalaupun kita mau ke dukun, itu pasti daerahnya tuh jauh, lewat hutan, lewat sungai, tempatnya tuh yang gubuk-gubuk, gitu ya. Terus horor, serem, bener ya? Sekarang, perdukunan itu udah ada di tangan kita.
Lewat apa? Lewat TikTok. Saya harus bukakan ini biar saudara tahu bahwa serusak itu. Besti, semangat datang di Gunung Gumbang bareng Buka Jiwa. Ingat Besti, apapun masalahmu, Buka Jiwa solusinya. Karena di Buka Jiwa akan mengatasi masalah dengan gamblang. Hanya dengan bakar dupa, bakar menyan, dan bunga 7 rupa. Gila nggak? Apapun masalahnya, solusinya apa? Bakar menyan, bakar dupa, kembang 7 rupa. Setahu saya nih hal-hal klinik kayak begini waktu saya kecil. Itu cuman saya dapetin di film-film horor. Kalau enggak saya naik pergi ke kampung-kampung, ketemu mbah-mbah yang nyiri-nyiri. Baru nih ada nih kata-kata ini. Hari ini di handphone saudara. Orang sudah lagi tidak diajarkan bagaimana percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi orang diajarkan gimana cara singkat untuk keluar dari masalah. Apa masalahnya? Bakar menyan, kembang 7 rupa. Bahkan sekarang saya buka udah ada package-nya. 100.000 bisa dapat 1 paket pedupaan, dikirim langsung ke rumah kita, kalau enggak COD, bayar di tempat. Ini kan konyol saudara. Zaman dulu kita ngomong Gunung Kawi aja merinding. Apaan sih lu ngomong Gunung Kawi, Gunung Kawi. Zaman sekarang dibikin lagu. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan, ke dukun Ngawi, dukun Ngawi ora mempan, ke dukun Jember ora mempan, ke Gunung Kawi. Zaman dulu itu apa ya, tabu kita ucapkan di mulut tuh tabu. Zaman sekarang jadi lagu. Orang tenang sekarang nyarinya bukan ke Tuhan, orang tenang nyarinya bukan dalam doa. Orang tenang sekarang nyarinya apa? Orang pinter, motivator, trading. Ini jemaat di tempat ini ya waspada. Jangan sampai loh saudara begitu. Semua orang butuh ketenangan bukan cuma sekedar untuk hidupnya. Tapi untuk menyatakan bahwa Tuhan punya bukti yang kuat melalui hidup kita. Jadi kalau saudara bilang hari ini, Pak saya butuh ketenangan. Buat apa kamu tenang? Supaya kamu jadi bukti bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang apa? Dan sanggup menggenapi. Kalimat berikutnya nih. Imanku bersepakat percaya kuasa. Cukup. Bukan gereja. Bukan rajin pelayanan saja. Tapi iman yang bersepakat. Ada orang yang pelayanan di sini, ada orang yang nyampein firman di sini, ada orang yang melayani Tuhan di tempat ini, tapi belum tentu punya iman yang bersepakat. Ayo tumbuhkan kedewasaan rohanimu. Mau tenang, ayo Tuhan bisa kasih ketenangan. Dalam tinggal tenang, kalimat berikutnya apa? Dan percaya. Jangan ragukan Tuhan dengan otakmu yang segini. Jangan ragukan Tuhan hanya dengan perasaan dan keadaan fakta di depanmu. Tapi percaya, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. God will make a way. Saudara, maukah saudara merasakan ketenangan? Tinggal tenang dan percaya bahwa ada Yesus, ada jawaban, katakan amin. Ada Yesus, ada mujizat, katakan amin. Ada Yesus, ada kuasa tidak terbatas, katakan amin. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Tenang. Yang ketiga, yang terakhir. Kayaknya bukan gara-gara ini nih. Kayaknya dipencet di belakang. Oke, kita buka yang terakhir. Markus 4 ayat 39 sampai 41. Markus 4 ayat 39 sampai 41. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu. Ianya tuh Yesus ya. Ini waktu kejadian Yesus menghardik
badai. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kembali kepada slide yang ketiga. Saudara, buat apa saudara membutuhkan ketenangan? Karena ketenangan itu adalah solusi. Solusi apa? Solusi untuk melihat kuasa Tuhan. Tahun 80-an ada satu lagu rohani yang begitu sangat menempel di telinga kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain Yesus tolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Ibu bapak yang ketiga yang terakhir, buat apa kita membutuhkan ketenangan? Ketenangan itu adalah solusi untuk melihat kuasa Tuhan. Waktu angin badai ribut, waktu angin badai menopang, waktu angin badai membuat perahu itu menjadi goyang. Padahal Yesus ada dalam perahu itu kan, tapi murid-murid tidak bisa melihat, murid-murid gak bisa merasakan. Tapi waktu anak-anak ini, orang-orang ini memanggil Yesus, Guru, selamatkan kami. Tuhan bangkit berdiri dan dia katakan, diam, tenanglah. Ketika kamu tenang, kamu tahu masih ada Yesus. Yesus masih berkuasa dan dia masih melakukan kuasanya. Tenang itu adalah solusi untuk melihat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita pasti punya Tuhan. Jangan pernah melacurkan kepercayaanmu kepada hal-hal yang duniawi. Hari ini jadilah tenang karena kamu masih punya Tuhan yang hidup, yang masih sanggup meneduhkan badai, yang masih sanggup merubah air menjadi anggur, yang masih sanggup membelah laut terberau. Satu lagu sebelum saya mengakhiri firman saya. Ada satu lagu yang mengingatkan saya. Ini lagu kekinian. Yang membelah laut dan teduhkan badai. Pernah dengar itu ya? Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Coba ingat kata-kata terakhirnya apa? Kau pembuat mujizat. Masalah selesai bukan karena kamu hebat. Problem selesai bukan karena kamu kuat. Keadaan hidup bisa kita hadapi karena kita punya sang pembuat mujizat sejati. Siapa namanya? Yesus. Tenang Bu, tenang Pak. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Bapak maaf, masalahku terlalu berat. Jangan berisikkan kepalamu dengan masalah. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Bapak, ibu saya udah gak bisa ngelihat kenyataan. Jadilah tenang dan percaya. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Pak, Bu, saya butuh ketenangan. Jadilah tenang, karena tenang adalah solusi untuk melihat kuasa Tuhan di tengah masalah hidup yang seolah-olah gak bisa selesai. Maukah saudara menjadi tenang? Saya gak tahu itu lagu ujungnya depannya kayak gimana sih itu. Kayak gimana sih Ci lagu itu depannya? Di dalam
kelemahanku. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini lemah, kita gak punya kekuatan. Tapi hari ini akui di hadapan Tuhan, hanya Yesus yang membawa ketenangan bagi setiap kita. Hanya Yesus yang mampu merubah dari tidak mungkin jadi tidak mungkin. Hidupmu mungkin sudah berakhir, tapi masih ada Yesus, masih ada laut yang sanggup dibelah dan sanggup kita lewati. Amin. Multimedia apa sudah dapat lirik lagunya? Boleh ditampilkan. Kita nyanyi sama-sama di tempat duduk kita sebelum saya tutup. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Percaya ku berserah kepada, katakan bersama, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hari ini apapun yang menjadi masalah dan pergumulanmu saudara, dan engkau katakan, Tuhan aku butuh tenang dari segala riuh berisik telinga dan pikiran dan keinginanku. Maukah hari ini kau mengingat kembali apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kekhawatiran. Mari ingat hari ini dan dengar firman Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada pengharapan. Saat ini maukah bersama dengan saya saudara, katakan pujian ini dengan iman dan katakan kepada pergumulanmu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. saudara yang percaya. Kau pembuat Mari buka kedua tanganku sama-sama. sejati. Katakan dengan imanmu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati dan imanmu katakan, Kau pembuat mujizat.
sepakat Tuhan beriman kepadamu. Mujizat pasti terjadi, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi, dan kasih kemurahan Tuhan melingkupi kami. Dengan kami tinggal tenang, karena saat kami tenang, itu menjadi jembatan kami kepadamu Tuhan. Saat kami tinggal tenang, itu bukti bahwa kami adalah orang yang beriman. Dan saat kami tinggal tenang, ini adalah solusi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kekuatan, kasih dan kemurahan Allah menyertai hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus silakan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena Kita bangkit berdiri. seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Inilah kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh manunggal bersama tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita boleh menjadi umat ketebusannya. Disitulah ketenangan yang kita peroleh. Sesungguhnya yaitu saat Tuhan Yesus rela mengampuni kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini bukan sekedar simbol, tapi tubuh Kristus yang memang terpecah buat kita semua. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Kita angkat anggur ini lebih dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan. Dan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan mengatakan darah Kristus itu adalah meterai buat kita. Yang sah, tidak ada yang bisa menggugat keselamatan yang kita terima. Oleh sebab itu biarlah kita minum anggur ini secara bersama dalam nama Yesus. Masing-masing kita bersyukur. Masing-masing kita berdoa. Berkata-kata kepada Tuhan Yesus. Dia mau menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah menjadi anak-anak-Mu dan kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Bahkan kami menjadi ahli waris-Mu. Inilah ketenangan yang hebat, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya. Saudara diberkati pada siang hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Saya harus mau diberkati. Ibadah telah selesai. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Silakan Bapak Gembala untuk maju kembali ke muka. Ya, sebelum saya berdoa berkat, Pak Stephen ini boleh dibilang gemuk besar, tapi lincahnya minta ampun ini. Selin kalah lincahnya, dia. Lincah minta ampun dia. Pada saat di perniagaan di Dutamas itu dia nari-nari sama anak guru-guru sekolah minggu, kaget. Itu panggung kalau dari kayu rubuh itu. Terima kasih Pak Stephen yang sudah memberkati kita semua. Oke, mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sukacitamu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah bersama-sama dengan Engkau yang hadir di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Kami adalah anak-anak-Mu yang dilawat Tuhan, sehingga kami percaya selepas dari ibadah ini kami mendapatkan kekuatan baru, menghadapi kenyataan pun kami boleh kuat. Oleh karena iman kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua jemaat-Mu yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dicukupi, yang bermasalah Tuhan menjadi jalan keluar mereka. Dan pemeliharaan Tuhan itu biarlah hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam, dan boleh memperlihatkan kemuliaan-Mu Tuhan lewat hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.